Pemirsa, seorang pemuda tewas dan satu lainnya luka dalam perkelahian yang berawal dari saling ejek di media sosial Instagram. Polisi menangkap seorang pelaku yang terlibat duel dan membacok korban. Saling ejek di media sosial berujung maut. Seorang pemuda tewas dan rekannya luka berat akibat bacokan senjata tajam setelah terlibat duel dengan pemuda lainnya. Sebelumnya pelaku dan korban sempat berselisih di medsos. Pelaku dan korban akhirnya sepakat untuk berduel di Jalan Bunga Rampai, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Minggu malam kemarin. Pelaku dan korban tidak saling mengenal dan hanya berinteraksi lewat media sosial. Sementara korban luka saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Dalam kasus ini, polisi menangkap satu orang pelaku beserta barang bukti yang diamankan di Polsek Duren Sawit. Permasalahan di media sosial yang kemudian berujung janjian ketemu di lokasi, kemudian cekcok mulut dan terjadi penganiayaan. Pelaku dijerat pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selengkapnya terkait kasus dua orang pemuda di Duren Sawit, Jakarta Timur menjadi korban kekerasan akibat senjata tajam, sudah bergabung bersama kami Kompol Rensa Sastika Aktadivia, Kapolsek Duren Sawit. Selamat sore, Kompol Rensa. Selamat sore. Baik, Pak Rensa, sejauh ini apa update pemeriksaan pelaku? Ya, terima kasih. Untuk saya izin buka masker ya. Jadi sampai saat ini pelaku sudah berhasil kita amankan setelah kejadian, berselang sekitar 2-3 jam setelah kejadian kita amankan pelaku. Kemudian sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dan untuk menggali motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut. Awal mulanya seperti apa, Pak? Benarkah ada saling ejek di media sosial Instagram? Ya, jadi awal muasal keributan ini adalah karena kakak pelaku yang bernama Rofi saling mengejek ataupun ini dengan pihak korban yaitu FS yang kemudian berjanjian ketemu di Jalan Bunga Rampai karena awalnya terlibat masalah perempuan ataupun pacar. Baik, Kompol Rensa, seperti apa sebenarnya kronologi penangkapan pelaku? Ya, pada saat setelah kejadian kami mendapatkan informasi bahwa ada kejadian penganiayaan sampai salah satu korban meninggal dunia dan satu orang rekannya, korban satu lagi juga dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi. Kemudian kita meminta keterangan dari saksi yang ada di sekitar TKP. Kemudian kami juga menelusuri untuk CCTV yang ada di sekitaran TKP. Dan kemudian mendapatkan data ataupun identitas dari terduga pelaku. Kami melakukan pengejaran dan alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2-3 jam pelaku sudah berhasil kami amankan. Baik, Pak Rensa, pada saat kedua belah pihak ini janjian untuk bertemu, apakah kedua pihak ini memang masing-masing membawa senjata tajam atau hanya pelaku saja? Kemudian apakah memang janjian ini memang untuk berduel atau bagaimana? Ya, jadi yang berjanjian ini adalah sebenarnya kakak dari pelaku RT yaitu Rofi, kemudian berjanji dengan FS yaitu Faris Sidik di lokasi, akan tetapi kakak dari pelaku ternyata tidak hadir dan meminta adiknya RT yaitu Rocky Timisela untuk hadir ke lokasi itu. Yang membawa sajam pada awalnya adalah rekan dari korban yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi yaitu dengan inisial AD, yaitu membawa celurit, sedangkan dari pihak pelaku yaitu RT
sampai saat ini kami belum mendapatkan sajam ataupun yang bersangkutan tidak mengakui bahwasannya membawa sajam ke lokasi. Oke, jadi korban ini sebenarnya diutus oleh kakaknya, tapi apakah korban tahu ini bahwa tahu masalah yang dimiliki kakaknya dengan dengan pelaku? Ya, jadi kakak dari pelaku meminta tolong ke pelaku untuk datang ke tempat janjian untuk bertemu dengan korban. Kakak dari pelaku RT ini tidak menjelaskan secara detail untuk permasalahannya, hanya bilang kalau ada masalah dengan seseorang yang bernama Fahri, kemudian janji ketemuan di Jalan Bunga Rampai. Jadi kakak dari pelaku bukan kakak dari korban. Lalu alasan dia membunuh kalau dia tidak tahu masalah antara kedua belah pihak, alasannya apa sehingga membunuh, Pak Rensa? Jadi karena cekcok antara kedua belah pihak, kemudian dari pihak korban ternyata membawa sebuah senjata tajam berupa celurit. Kemudian terjadi pergumulan ataupun perkelahian, dan senjata tajam celurit itu berhasil direbut oleh pelaku RT, dan kemudian pelaku RT menyabetkan celurit tersebut dan mengenai paha sebelah kiri korban yang meninggal dunia atas nama FS. Kemudian ada luka di pinggang sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri. Sedangkan untuk korban yang satu lagi atas nama AD itu menderita luka di kepala sebelah belakang dan punggung sebelah kiri. Dan untuk pelaku sendiri juga terkena bacokan celurit di pundak sebelah kiri. Baik, atas tindakan pelaku ini ancaman hukumannya berapa, Kompol Rensa? Dan apa yang dilakukan Polsek Durensawit untuk menghindari adanya kejadian serupa? Ya, jadi untuk saat ini kami menerapkan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana di atas 5 tahun yaitu 7 tahun penjara. Dan untuk antisipasi ke depannya kami menggiatkan ataupun mengajak warga khususnya 4 pilar untuk melakukan patroli secara bersama-sama, secara berkala, dan kemudian juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak berkerumun ataupun tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Baik, terima kasih Pak Rensa untuk informasinya bersama kami. Selamat sore.